Selamat datang di channel Ye Chen Ping Mania. Terima kasih kepada Tuan Rahim Awang yang sudah gabung dan berlangganan di channel Ye Chen Ping Mania. Semoga dilancarkan rezekinya dan diberikan umur panjang yang penuh keberkahan. Terima kasih kepada semuanya yang sudah like dan subscribe. Semoga selalu diberikan kesehatan dan kesuksesan. Penguasa Istana Naga Langit bab 4530 sampai bab 4532. Jika Taois Wuji kalah, maka mereka semua diperkirakan akan mati. Hanya jika Taois Wuji menang barulah mereka bisa hidup. Namun siapa sangka, Taois Wuji tidak memandang pedang Qi berwarna darah di atas kepalanya. Duster di tangannya menghentakkan kakinya pelan setelah menahan aura pedang di depannya. Seluruh orang itu tiba-tiba berubah menjadi seberkas cahaya dan langsung menuju ke arah Qi pedang berwarna darah itu. Pada saat ini, semua orang bingung. Tidak tahu apa yang Taois Wuji coba lakukan. Bahkan Yang Mulia ke-10 pun bingung pada saat ini. Mengapa Taois Wuji tidak menghindar? Kalaupun tidak, mengapa dia mengambil inisiatif untuk menghadapinya? Taois Wu Fei melihat pemandangan di depannya saat ini dan menghela napas ringan. Matanya dipenuhi rasa iri. Kakak senior mulai bertingkah seperti pengganggu lagi. Itu bagus. Taois Wu Fei tahu bahwa Taois Wuji berusaha bersikap tangguh. Walaupun pedang Qi berwarna darah itu tampak dahsyat, namun itu tidak dapat melukai Taois Wuji sama sekali. Sekarang Taois Wuji tiba-tiba bertemu dengan Qi pedang berwarna darah itu. Dia hanya berpura-pura menjadi pengganggu di depan orang banyak dan tidak punya tujuan lain. Taois Wuji tahu, tetapi yang lainnya tidak. Itulah mengapa hal itu sangat mengejutkan di mata orang lain. Ledakan. Taois Wuji tiba-tiba mengikuti pedang Qi berwarna darah itu dan bertabrakan, mengeluarkan suara yang memekakkan telinga. Kemudian pedang Qi yang tak terhitung jumlahnya hancur dan melesat ke segala arah. Seluruh kehampaan itu diwarnai merah darah, bagaikan kembang api merah yang cemerlang. Sungguh indah. Semua orang dengan gugup melihat pemandangan di depan mereka. Terutama di pihak dinasti Kekaisaran Xiao, mereka semua mengepalkan tangan, tubuh mereka sedikit gemetar, dan telapak tangan mereka berkeringat. Penting untuk mengetahui bahwa serangan ini dapat membahayakan nyawa mereka. Ketika aura pedang merah darah menghilang, orang banyak melihat Taois Wuji melayang di kehampaan dalam keadaan utuh. Taois Wuji tidak bergerak selangkah pun. Kerumunan orang dari dinasti Kekaisaran Xiao merasa lega dan langsung rileks. Bahkan ada yang langsung terjatuh ke tanah karena terlalu rileks. Hati Chen Ping pun ikut merasakan hal yang sama saat ini. Meski tubuhnya sudah hampir pulih, dia belum punya keberanian dan kekuatan untuk mengikuti Yang Mulia ke-10 itu ke medan perang. Perbedaan wilayahnya sungguh jauh sekali. Dia hanya berada di level ke-7 alam transisi, tetapi pihak lainnya berada di level ke-9 alam Mahayana. Perbedaan alam semacam ini, bahkan jika seseorang berbakat dan memiliki lebih banyak sarana dan senjata ilahi, tidak ada cara untuk menebusnya. Chen Ping merasa lega saat ini, tetapi tekanannya juga sangat besar. Dia harus meningkatkan wilayah kekuasaannya sesegera mungkin sebelum dia bisa melakukannya. Aliansi Penyegel Iblis bahkan memiliki kultivator tingkat 9 alam Mahayana. Jadi apa yang bisa dia gunakan untuk mengikuti aliansi Penyegel Iblis di masa depan untuk melawan mereka? Kali ini, jika bukan karena bantuan Xiao Huangshao dalam menangkis dan menyeret orang-orang aliansi Penyegel Iblis ini, Chen Ping pasti sudah menjadi mayat sekarang.
Mustahil bagi Tuan Xi untuk bisa muncul tepat waktu setiap waktu, kan? Rakyat dinasti Kekaisaran Xiao gembira, namun rakyat aliansi penyegel iblis pucat pasi. Zuo Tianzeng menatap Daois Wuji dengan tatapan maut, lalu menoleh ke belakang dan berkata, "Bersiaplah untuk menyerang. Sebentar lagi, kita akan menghajar mereka secara berkelompok. Jika terus seperti ini, aku khawatir Yang Mulia ke-10 tidak akan mampu bertahan. Tuan Sekutu, kita melakukannya bersama-sama, saya khawatir itu juga." Seorang kultivator ingin mengatakan bahwa tidak ada gunanya melakukannya bersama-sama, tetapi melihat mata Zuo Tianzeng yang menakutkan, dia tidak mengatakan apapun pada akhirnya. Dan di dalam kehampaan, Yang Mulia ke-10 mengamati Taois Wuji dan pada akhirnya harus mengakui, dasar Taois tua, kamu memang hebat. Satu sama lain, aku yang berusia segenggam tahun, denganmu pertarungan boneka kecil, wajah aib. Taois Wuji melambaikan tangannya dan berkata. Mendengar Taois Wuji mengatakan ini, Yang Mulia ke-10 langsung memutar matanya. Tadi, Taois Wuji itu tidak punya sedikit pun niat untuk menyerah, dan sekarang dia berkata bahwa wajahnya tidak terhormat. Kerumunan orang melihat penampilan Taois Wuji dan semuanya terdiam. Aku bukan boneka kecil, hanya saja dagingku seperti ini, aku juga sudah hidup selama ratusan tahun. Yang Mulia berkata, "Terima kasih masih menyimak channel Ye Chen Ping Mania. Sama-sama, aku sudah hidup selama hampir 10.000 tahun. Wajar saja kalau aku bilang kamu boneka kecil. Kalau tidak ada kerjaan, pulang saja ke ibumu untuk minta susu. Jangan belajar dari orang dewasa, selalu berkelahi dan membunuh." Taois Wuji membujuk Yang Mulia ke-10. Tapi bujukan ini, kok kedengarannya janggal sekali, seperti ejekan. "Apakah kau menghinaku?" Mata Yang Mulia ke-10 menatap sedikit. "Menghina? Pergi saja, ya?" Taois Wuji mengangguk. Orang-orang di dinasti Kekaisaran Xiao terdiam sejenak ketika mendengarkan kata-kata Taois Wuji. Bagaimana mungkin Taois Wuji yang tampak begitu saleh dan lurus berbicara dengan cara yang agak lucu? "Bajingan tua, kau tidak menghinaku. Kau menghina seluruh aula suci kita. Kau akan menyesalinya." Setelah Yang Mulia ke-10 selesai berbicara, pedang panjang di tangannya bagaikan seberkas guntur, langsung berayun ke arah Taois Wuji. Pedang ini mengguncang langit dan menggerakkan bumi. Bahkan orang banyak yang berada 100 mil jauhnya merasakan tekanan yang mengerikan. Wajah Chen Ping terkejut, dia benar-benar tidak dapat memahami bagaimana masih ada kekuatan di balik aliansi penyegel iblis ini. Dan apa itu aula suci? Bagaimana mungkin kekuatan-kekuatan di alam surgawi ini mengikuti hal yang sama seperti perusahaan-perusahaan di dunia sekuler? Itu seperti sekumpulan anak perusahaan dalam perusahaan induk. Apa yang terjadi di sini? Di balik kuil ini tidak akan ada kekuatan lain, kan? Kalau begitu, apakah dia masih menghadapi aliansi penyegel iblis? Chen Ping tidak bisa berkata apa-apa. "Ketua aliansi, haruskah kita pergi bersama?" Pada saat ini, kultivator aliansi penyegel iblis yang baru saja selesai berbicara mendatangi telinga Zuo Tianzeng dan bertanya. Wajah Zuo Tianzeng sangat malu saat dia merasakan tekanan itu. Dia berpikir untuk melakukannya bersama-sama, tetapi saat ini
Tekanan ini membuat mereka tidak bisa bergerak sama sekali. Sekalipun mereka ingin melakukannya bersama-sama, mereka takut kalau sebelum mereka mendekat, mereka semua akan berubah menjadi abu. Kultivator itu melihat wajah jelek Zhuo Tianzeng dan diam-diam tertawa. Dia bertanya dengan sengaja untuk mempermalukan Zhuo Tianzeng. Kekuatan apa yang tidak diketahuinya? Sungguh bodoh memikirkan pertarungan kelompok pada kesempatan seperti ini. Taois Wuji mendengus dingin dan melambaikan kain lapnya. Ledakan. Ledakan. Pedang itu hancur berkeping-keping, dan Yang Mulia ke-10 mundur 100 mil. Dan Taois Wuji tetap tidak bergerak. Bahkan tidak terlihat sedikit pun tanda-tanda kelelahan. Ada apa denganmu? Kalau memang kamu belum makan, aku bisa mengizinkanmu kembali dan makan susumu lalu bertarung lagi saat kamu kembali, kata Taois Wuji. Sialan. Wajah Yang Mulia ke-10 tampak muram saat dia tiba-tiba melangkah maju dan sebuah benda seperti kristal berbentuk berlian muncul di tangannya. Dari dalam benda itu, sebuah cahaya melesat ke langit. Segera setelah itu, kekuatan misterius yang tak terhitung jumlahnya datang entah dari mana dan kemudian berkumpul di dalam Yang Mulia ke-10 itu. Pada saat yang sama, pedang panjang di tangannya mulai berdengung, dan sebuah siluet muncul di atas pedang panjang itu. Roh pedang? Melihat siluet yang muncul pada pedang panjang di tangan Yang Mulia ke-10, Chen Ping segera mengenali bahwa itu adalah roh pedang. Yang Mulia ke-10 ini begitu kuat, wajar saja jika pedang di tangannya memiliki roh pedang. Bersamaan dengan kekuatan misterius yang memasuki tubuh Yang Mulia ke-10, tubuh Yang Mulia ke-10 secara tak terduga perlahan mulai menjadi ilusi. Jalur pedang yang mengerikan terguncang ke segala arah. Melihat ini, orang banyak menjadi panik dan mulai mundur. Akan tetapi, kecepatan gerak pedang Dao itu terlalu cepat, sedemikian rupa sehingga banyak orang tidak dapat mundur tepat waktu. Melihat ini, Xiao Yuanshan menjadi panik dan kemudian mengeluarkan penghalang untuk melindungi orang banyak. Akan tetapi, penghalang itu langsung hancur oleh lintasan pedang dan tidak bertahan sedetik pun. Wajah Xiao Yuanshan jelek sekali. Dia baru saja mengalami pertempuran hebat dan kehilangan terlalu banyak kekuatan. Adapun Grandmaster Limitless, Grandmaster Wu Wei, pada saat ini, tak satu pun dari mereka mampu menahan amukan pedang Dao itu. Semua orang di dinasti Kekaisaran Xiao menghalangi jalan pedang ini. Sang bijak tua selesai berbicara dan mengambil alih pimpinan. Sebuah penghalang terus-menerus dilambaikan, sementara para ahli lain dari dinasti Kekaisaran Xiao melihat ini dan juga dengan putus asa melambaikan penghalang untuk melindungi semua orang. Akan tetapi, penghalang-penghalang ini di hadapan ledakan pedang Dao yang tiba-tiba itu begitu rapuh hingga tidak lebih baik dari selembar kertas. Wajah setiap ahli dinasti Kekaisaran Xiao menjadi sangat jelek. Aku akan melakukannya. Melihat ini, Chen Ping menampilkan dirinya. Terima kasih masih menyimak channel Ye Chen Ping Mania. Tuan Chen, Anda tidak akan bisa menghalangi jalan pedang ini, Xiao Yuanshan berkata sambil melihat ke arah Chen Ping. Jika banyak dari mereka tidak dapat menghalanginya, bagaimana Chen Ping bisa menghalanginya sendirian? Terlebih lagi, kekuatan Chen Ping hanya berada pada peringkat ke-7 dari alam Abruption transisi. Kaisar Xiao, jangan khawatir. Aku tidak menggunakan kekuatanku, aku menggunakan harta karun.
Setelah Chen Ping selesai berbicara, dia langsung mengorbankan lonceng tato naga dari cincin penyimpanannya. Di langit, sebuah lonceng besar tiba-tiba muncul. Bersamaan dengan itu, lonceng besar itu pun bertambah besar dan membesar, lalu menahan Chen Ping dan mereka semua di dalamnya. Orang-orang di dinasti Kekaisaran Xiao semuanya ketakutan, tidak mengetahui apa sebenarnya lonceng tato naga ini. Bukankah ini menjebak mereka di dalam? Tetapi sebelum Xiao Yuanshan sempat bertanya pada Chen Ping, bel pun berbunyi saat ini. Pedang Dao yang mengamuk terus-menerus menyerang lonceng pola naga. Meskipun terdengar suara, namun tidak dapat melukai orang yang ada di dalam lonceng tato naga sedikit pun. Kemunculan lonceng bertanda naga mengejutkan Yang Mulia ke-10, Zuo Tianzheng, dan yang lainnya. Taois Wuji juga melihat 2 kali lagi. Jalur pedang bersilangan, lalu sebilah pedang tak kasat mata tiba-tiba menebas ke arah Taois Wuji. Inilah pedang niat, tak terlihat namun paling mematikan. Chen Ping merasakan pedang Dao telah pergi, baru saat itulah dia mengangkat lonceng tato naga. Baru saja, pedang Dao yang dipancarkan oleh pedang panjang itu telah meninggalkan Chen Ping dan yang lainnya dalam keadaan menyedihkan. Dan betapa mengerikannya pedang tak kasat mata ini saat ini menebas Taois Wuji. Taois Wuji tetap tidak bergerak, kemoceng di tangannya masih melambai dengan gaya pelan-pelan itu. Ledakan. Pedang tak kasat mata itu langsung meledak. Tetapi pada saat ini, pedang panjang di tangan Yang Mulia ke-10, bahkan secara otomatis tiba di puncak kepala Taois Wuji. Roh pedang telah mewujud, jadi pedang panjang itu sepenuhnya mampu menyerang sendiri. Dengan cara ini, Yang Mulia ke-10 seperti memiliki pembantu tambahan. Melihat pedang panjang itu dimanipulasi oleh roh pedang, orang-orang dari dinasti Kekaisaran Xiao hampir tidak dapat menyembunyikan kegugupan mereka. Yang Mulia ke-10 begitu kuat, dan sekarang roh pedang lain telah muncul, 2 lawan 1. Apakah Taois Wuji sanggup meneruskannya? Pada saat ini, Taois Wuji bergerak. Tubuhnya tiba-tiba melesat menuju langit dengan kecepatan tinggi. Di belakangnya, kekuatan pedang Dao meletus, terus mengejar Taois Wuji. Kekuatan pedang Dao meledak seperti kembang api sebelum memancarkan ki pedang yang tak terhitung jumlahnya. Ki pedang jatuh bagai hujan. Sosok Yang Mulia ke-10 dan Taois Wuji tidak lagi terlihat pada saat ini. Tidak seorang pun tahu apakah Yang Mulia ke-10 dengan tambahan roh pedang itu sebanding dengan Taois Wuji itu. Pada saat ini, tak peduli apakah itu Xiao Yuanshan atau Zuo Tianzheng, mereka semua sedang berdebar-debar. Karena tidak seorang pun tahu siapa yang menang dan siapa yang kalah. Di langit, orang banyak hanya bisa melihat kilatan cahaya putih yang samar. Pertarungan sesungguhnya tidak dapat disaksikan lagi. Dalam sekitar selusin napas, Taois Wuji mengikuti Yang Mulia ke-10 kembali. Kedua orang itu tidak melihat sesuatu yang berbeda, dan lebih lagi, mereka tidak dapat melihat siapa yang menang dan siapa yang kalah. Kerumunan ingin bertanya siapa pemenangnya, tetapi tidak ada seorang pun yang berani bertanya. Langit dan bumi terdiam membisu. Engah, tiba-tiba, seteguk darah menyembur keluar dari Yang Mulia ke-10. Anjing tua, tunggu saja aku pasti akan membalas dendam padamu. Setelah berkata demikian, sosok Yang Mulia ke-10 langsung lenyap sebagai bayangan sisa. Yang Mulia ke-10 melarikan diri. Hanya Zuo Tianzheng dan yang lainnya yang tersisa, masing-masing saling memandang. Orang-orang dari aliansi penyegel iblis semuanya tercengang. Khususnya Zuo Tianzheng,
tadi, bukankah Yang Mulia ke-10 itu mengatakan bahwa orang-orang dari ras dewa, bagaimana mereka bisa mundur, itu merupakan penghinaan bagi mereka. Tapi apa sekarang yang dilakukan? Bukannya maju, tapi malah melarikan diri? Bukankah melarikan diri lebih memalukan? Dia bahkan meninggalkan rakyatnya sendiri dan melarikan diri? Zhuo Tianzeng ingin mengutuk, tetapi ini bukan saatnya untuk mengutuk. Tuan Sekutu, apa yang harus kita lakukan? Seorang prajurit bertanya. Zhuo Tianzeng berdeham dan berpura-pura tenang. Jangan takut, tetaplah tenang. Setelah mengatakan ini, sosok Zhuo Tianzeng juga langsung menghilang, berubah menjadi tunggul dan melarikan diri. Yang lainnya melihat ini, langsung berhamburan dan lari. Apa yang Anda tunggu jika Anda tidak lari? Menunggu untuk dibunuh? Bersambung.